Sebelumnya kita udah belajar HTML dan CSS, sekarang kita akan belajar Bootstrap. Dan di video kali ini kita akan coba untuk ngebikin ulang tampilan login dari Instagram. Jadi nanti ada judulnya atau logo, terus ada input, terus ada tombol login, dan juga ada tombol buat daftar atau sign up. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi untuk cara bikin folder, cara masukin folder sebelumnya udah gue bahas. Jadi kita langsung aja bikin filenya. Di sini gue kasih nama bootstrap.html. Terus kita bikin struktur dasarnya. Nah, cara untuk mulai pakai Bootstrap adalah kalian bisa ke website Bootstrap dulu. Jadi cari aja di Google Bootstrap dan diklik yang paling atas. Nanti akan tampil kayak gini. Atau linknya tuh di getbootstrap.com. Kalau udah, kalian klik yang read the documentation yang sini. Terus scroll ke bawah dan nanti akan ada link untuk connect ke CSS dan JavaScript-nya. Karena berhubung hanya bikin tampilannya aja, jadi kita hanya pakai CSS-nya. Ini diseleksi terus di copy. Buka Visual Studio Code lagi, terus ketik link. Jadi sebenarnya kita terkoneksi dengan file CSS tapi secara online. Kalau kemarin kan kita secara lokal atau file CSS yang ada di komputer kita. Sekarang kita terkonek dengan file CSS yang punya Bootstrap. Jadi ketik link, href-nya di sini kita paste link yang tadi kita udah copy. Paste, ini ada bootstrap.main.css. Ini file CSS punyanya Bootstrap. Kalau udah, di bagian body, kita di sini sekalian lihat tampilan Instagram ya. Nah, kita bakal punya H1, 2 input, 1 tombol, terus ada tulisan opsi lain untuk login, dan tombol register. Jadi pertama kita bikin div utama dulu. Div, bikin div lagi, nampung si elemen-elemen yang ada di sini. Ini div pertama. Dan nanti akan ada div lagi buat si tombol registernya. Terus kita bikin H1, kasih Instagram, atau misal kalian pengen ubah juga bisa di sini. Terus kita punya 2 input, jadi input kali 2. Yang pertama tipenya teks, yang kedua tipenya adalah password. Terus di sini kita rapin. Nah, kalau kita buka, klik kanan, show preview. Kalau kalian belum install extension live preview, ini nggak akan ada, jadi kalian harus install dulu. Klik tombol ini, terus cari di sini live preview. Ini juga udah gue bahas di video-video sebelumnya, cuman reminder aja ngingetin. Oke, ini kita close lagi. Terus kita klik kanan, show preview. Nah, nanti jadinya kayak gini. Jadi ada tulisan Instagram, ada input di sini buat username, misalnya Mikola Riki, dan ada password. Nah, karena kita set type dari infonya sebagai password, maka nanti yang kita tulis di sini bakal disembunyiin kayak password pada umumnya. Next kita butuh tombol, jadi ketik button. Di sini tulisannya adalah login. Kita lihat, oke, sama. Oke, login, terus ada tulisan kayak gini, or atau opsi lain untuk loginnya. Jadi di sini kita akan bikin div terpisah untuk tulisan or. Pakai H1 or. Gitu, apa kegedean. Jadi kita ganti H5. Next ada opsi lain untuk login, di mana ini link. Dan kita udah belajar sebelumnya kalau kita pengen bikin link itu kita pakai tag yang namanya A atau tag anchor. Jadi tulis A, href-nya di sini kita kosongin aja. Karena kita nggak pengen ngarah kemana-mana untuk sekarang, karena kita cuma pengen bikin tampilannya doang. Tulis login with Facebook, kayak gitu. Dan yang terakhir ada opsi forgot password. Kalau misalnya user kita lupa password. Untuk sekarang tampilannya masih berantakan, nanti akan kita rapin bareng-bareng. Kita ada div lagi, yang isinya tombol don't have account sign up untuk user kita mendaftar. Di sini kita bikin div. Terus kita tulis di sini pakai span, ya. Kita udah belajar span juga. Tulisannya don't have account. Tanda tanya, kita kasih tag A buat nanti ketika user klik bakal ngarah ke halaman register. Don't have account, sign up. Kita udah kasih struktur dasarnya pakai HTML. Sekarang kita akan mulai styling dengan menggunakan Bootstrap. Yang pertama di sini kita belajar dulu yang namanya display flex. Ya, kalau kalian buka di website Bootstrap, terus di sini ketik flex. Nah, ini ada di sini display flex. Kalau kalian scroll terus cek di sini justify content. Ini ada start di awal, end di akhir, center di tengah, between itu yang pertama paling kiri, item terakhirnya paling kanan, dan yang kedua itu di tengah, itu between. Terus ada lagi content around.
Jadi spacing kiri kanannya sama, tapi yang kedua itu di tengah. Ada lagi evenly. Jadi spacingnya sama masing-masing. Nanti untuk link ke website Bootstrap akan gue taruh di deskripsi, biar kalian bisa cek sendiri. Kalau baca-baca kan nggak mudeng ya, jadi kita langsung aja praktek nih. Oke, langsung aja di sini kita kasih displaynya flex, kayak gitu. Dan kita kasih pertama padding dulu. Padding ini ngasih jarak semua item yang terdapat di div utama kita. Kalau di Bootstrap, P5 itu bukan berarti padding kita 5 pixel, tapi 5 itu kayak semacam opsi yang disediain oleh Bootstrap. Nah, di dalamnya, div yang dalamnya kita kasih display flex lagi. Yang flex yang ini, kita pakai flex column. Nah, yang ini juga kita kasih flex column. Nah, flex column itu fungsinya apa? Kalau kita lihat di sini, terus cek. Nah, ini ada flex column ya. Flex ada flex row, flex column, flex row reverse. Bedanya gini, simple ya. Kalau column itu dia nanti disusunnya ke bawah, ya. Kalau row dia ke samping. Nah, jadi kalau gue ganti di sini row, tuh dia nyusunnya ke samping. Ya. Kecuali yang don't have account sign up ini karena dia beda div. Jadi display flex ini ketika nanti suatu elemen di set display jadi flex dan tipenya row, maka yang ada di dalam div itu kita set jadi nyamping. Oke, di sini kita ganti jadi column biar dia ke bawah. Oke, kita pengen bikin kayak gini, sekarang kayak gini, udah ada progresnya. Nah, sekarang kita kasih gap. Jadi ketika kita kasih gap di display flex, maka elemen-elemen yang ada di dalamnya akan memiliki jarak atau gap sebanyak yang kita set, yaitu 2 di sini. Di sini kan ada gap, 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 dan seterusnya. Next, biar tulisan kita ke tengah, teks-teks kita, itu kita kasih yang namanya text center. Nah, text center ini kalau di CSS itu sama aja text align center. Cuma dengan ada Bootstrap, kita bisa ubah text alignment dari suatu teks dengan gampang. Itu tinggal ketik text center di sini. Terus kita pengen, kalau kita lihat di Instagram, ini div ini ada border ya. Jadi kita bisa kasih di div yang ini, kita kasih border kayak gitu. Terus border kita sekarang dempet sama elemen yang ada di dalamnya. Makanya kita kasih padding sejumlah 4. Sekarang udah agak sedikit ada jarak. Oke, kita lihat lagi Instagram. Oke, udah. Nah, inputnya masih kurang nih. Ini bagus ya, ini enggak yang punya kita. Nah, kita pakai komponen di Bootstrap. Nah, kalau kalian cek di dokumentasinya ada yang namanya form controls. Nih. Form controls. Jadi kalau kita kasih class dari suatu input form control, maka kalau kita ketik di sini class form control, nanti stylingnya akan otomatis dibawa oleh Bootstrap jadi lebih modern. Ya, kita yang bawah juga kasih form control. Kalau diklik nanti akan ada shadow atau ada biru-biru kayak gini. Itu bawaan dari Bootstrap. Udah. Next kita styling si buttonnya. Oke, kalian bisa cek di dokumentasinya, cari aja buttons. Terus di sini ada nih kelasnya BTN primary contoh. Jadi button kita kasih kelas BTN buat kasih warnanya menjadi warna primary. Tuh, udah BTN primary langsung jadi kayak gini. Terus kita ada tulisan OR. Ya. Kalau dilihat di Instagram itu ada garis di antara tulisan ini. Caranya adalah kita pertama set dulu si display dari div-nya jadi flex biar dia menyamping. Terus kita bikin 2 div kosong. Div kosong kita kasih border bottom. Oke, border bottom itu si div-nya ini akan punya border tapi cuman di bawah aja, yaitu di bottom ya. Di sini kita copy. Terus di sini masih belum berubah kan? Makanya kita harus kasih width ya, width-nya 50, bawahnya juga W50. Udah. Tapi di sini tulisannya masih
nggak satu garis ya. Makanya di sini kita kasih si div-nya margin bottom 3 ya, biar dia jadi sejajar karena dia kedorong ke atas dengan margin bottom tuh. Oke. Terus di sini kita tinggal kasih di bagian tulisan or-nya padding. Padding X itu berarti padding di sumbu X kanan dan kiri sebanyak 3. Ada garis di antara tulisan or kita. Oke, lanjut ada login with Facebook. Nah, di sini login with Facebook. Untuk yang ini kita tinggal hilangin garis bawahnya aja ya, biar rapih. Jadi class text decoration itu cara ngubahnya kita kasih none. Nah, text decoration none itu sama aja kalau di CSS kayak gini. Jadi contoh tadi misalnya A text decoration none. Tuh. Kalau kita ubahnya di CSS, kita harus pindah dulu file ke CSS, kita akses elemen HTML-nya apa, terus pokoknya jauh lebih lama dibanding kita pakai Bootstrap. Forgot passwordnya juga kita kasih yang sama, kita kasih text decoration none. Oke. Udah login with Facebook, forgot password. Terakhir di sini kita styling si tombol registernya. Nah, cuman di sini kita kasih text decoration none lagi, biar dia nggak ada garis bawahnya. Terus di bagian div ya, kita kasih border. Nah, ini sekarang ada border ya, di antara tulisan don't have account. Sama kita tinggal kasih padding sejumlah 4. Di sini udah mirip, cuma untuk bagian register ini ada sedikit jarak, jadi kita kasih MT atau margin top 4. Nah, terakhir kita kasih text center biar tulisannya jadi ke tengah tuh. Kita bisa ngetik di sini username kita Nicola Rigi, password misalnya bla bla bla. Oke, udah. Klik login. Contohnya kayak gitu. Ini kan buat tampilannya doang. Oke, mungkin terakhir di bagian inputnya kita bisa kasih yang namanya placeholder. Jadi placeholder itu kita kasih info ke user, input ini isinya apa. Contoh gue kasih di sini username. Terus yang password kita kasih placeholdernya password. Placeholder ketika user kita ngeklik inputnya dan mulai masukin sesuatu, placeholdernya nanti akan hilang sama kayak yang di Instagram. Ini kan ada tulisan phone number, username, email, dan juga ada password. Nah, kalau kita taruh samping-sampingan, jadi di sini gue klik, gue taruh kanan yang punya kita, yang Instagram kita taruh kiri, terus yang ini kita close. Nah, jadi ini kita kecilin dikit. Ini yang punya Instagram, ya. Ini yang punya kita. Nggak terlalu beda jauh lah ya. Kalau kalian pengen bikin lebih beda bisa. Jadi kalian ubah warna dan lain-lainnya. Tapi intinya kalian udah dapat basic atau dasarnya. Oke, segitu aja dari gua. Jangan lupa ngopi.